Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Materi ini adalah materi tentang sejarah. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang Ibu mulai ya. Materi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Adapun tujuan kalian mempelajari materi ini adalah yang pertama, menjelaskan sejarah bangsa Eropa, mendeskripsikan rute penjelajahannya, kemudian menyebutkan daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat atau bangsa-bangsa Eropa, menganalisis faktor pendorong latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, menyebutkan tokoh-tokoh pelaku penjelajahan samudera dan menyusun secara kronologis timing kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sekarang kita lihat di peta ini kita akan lihat awal mula penjelajahan samudera. Bagaimana bangsa-bangsa Barat kemudian melakukan penjelajahan samudera. Ini ada sebuah peristiwa besar yang mengawali terjadinya penjelajahan samudera, yaitu pada tahun 1453 kota Konstantinopel atau ibu kota Romawi Timur jatuh ke tangan bangsa Turki. Akibatnya, terputusnya hubungan perdagangan antara bangsa-bangsa Eropa dengan para pedagang Asia. Hal ini menyebabkan bangsa Portugis dan Spanyol mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk mencari jalan lain menuju daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian mereka melakukan perjanjian Tordesillas, di mana Portugis dan Spanyol membagi dunia menjadi dua bagian. Yang pertama, daerah garis kekuasaan Spanyol yang berada di sisi barat, dan daerah sisi timur merupakan garis kekuasaan Portugis. Sini bisa kita lihat rute penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Garis warna merah ini adalah rute penjelajahan bangsa Portugis yang dimulai dari pantai barat Afrika yang diketuai oleh Bartolomeu Dias menuju Tanjung Harapan, kemudian ke Laut Merah sampai akhirnya ke India, ke Maluku dan ke Malaka, dan kemudian yang terakhir ke Maluku. Sedangkan yang garis hitam ini adalah garis rute penjelajahan bangsa Spanyol yang melalui Samudra Atlantik. Yang ketiga yaitu garis warna biru yaitu rute penjelajahan bangsa Belanda. Selengkapnya bisa kalian lihat nih secara jelas di sini bagaimana rute penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat, yaitu yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Lihat di sini, ini mereka melewati pantai barat Afrika menuju Tanjung Harapan sampai akhirnya ke India dan terakhir tiba di Maluku. Secara garis besar, faktor-faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia diantaranya yang bisa kita lihat ya, keinginan bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah, kemudian jatuhnya Konstantinopel. Ini secara garis besar ada di sini. Kemudian, apa yang menarik dari Indonesia? Indonesia dengan letaknya yang berada di garis khatulistiwa sehingga dia beriklim tropis menyebabkan tanah Indonesia ini subur dan kaya akan hasil alam. Salah satunya adalah rempah-rempah merupakan kekayaan alam yang menjadi incaran negara-negara Eropa. Sebenarnya untuk apa sih negara-negara Eropa ini menginginkan rempah-rempah? Alasan bangsa-bangsa Eropa menginginkan rempah-rempah diantaranya adalah mereka adalah negara yang hanya mampu menghasilkan rempah-rempah dalam jumlah yang terbatas. Pada saat musim dingin, bangsa Eropa tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga mereka membutuhkan persediaan makanan dan membutuhkan makanan yang dapat menghangatkan badan mereka. Rempah-rempah di sini selain digunakan sebagai obat-obatan, ini pengawet makanan, digunakan sebagai obat-obatan seperti kunyit, jahe, dan yang lainnya. Kemudian sebagai
pelengkap dalam bumbu masakan. Ini merupakan salah satu tujuan alasan bangsa-bangsa Eropa mencari rempah-rempah. Dan latar belakang yang kedua yaitu adanya motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Apa itu G yang pertama? G yang pertama adalah Gold. Gold atau emas. Emas bagi bangsa Eropa merupakan simbol sebuah kekayaan. Mereka datang ke Indonesia untuk memperoleh kekayaan. Rempah-rempah merupakan salah satu kekayaan yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Semakin banyak rempah-rempah yang mereka miliki, maka mereka akan banyak memperoleh keuntungan dan pundi-pundi kekayaan mereka otomatis akan semakin bertambah. G yang kedua di sini adalah Glory. Apa itu glory? Glory adalah kejayaan. Semakin banyak negara yang bisa mereka kuasai, mereka jajah, maka mereka akan semakin disegani, ditakuti, dan mereka akan semakin berkuasa. G yang ketiga yaitu gospel, atau penyebaran agama Nasrani. Salah satu tujuan bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke negara-negara lain atau ke negara kita, negara Indonesia, salah satunya yaitu untuk menyebarkan agama Kristen. Maluku sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia menjadi incaran juga untuk dijadikan sebagai tempat penyebaran agama Nasrani. Oleh karena itu, sampai sekarang pun Maluku menjadi daerah pusat penyebaran pemeluk agama Nasrani terbanyak di Indonesia. Yang ketiga, salah satu faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu adanya revolusi industri. Apa revolusi industri? Revolusi industri itu adalah beralihnya penggunaan tenaga manusia dan hewan ke tenaga mesin berbasis manufaktur. Sebuah peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1760 sampai 1850 yang ditandai dengan adanya sebuah perubahan besar-besaran di bidang pertanian, pertambangan, transportasi, manufaktur, dan teknologi yang berdampak dalam semua segi kehidupan manusia di dunia. Revolusi industri sendiri ini ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya revolusi. Yang pertama adalah adanya situasi politik yang stabil. Yang kedua adanya penemuan baru di bidang teknologi, majunya pelayaran dan perdagangan, dan adanya jaminan hak paten penemuan baru. Revolusi industri. Dalam revolusi industri, penggunaan mesin itu menjadikan produksi lebih efisien. Biaya produksi dapat ditekan, barang dapat diproduksi dengan cara cepat dan dalam jumlah banyak. Sehingga ini menyebabkan apa? Menyebabkan bangsa Barat memerlukan banyak bahan baku industri lebih banyak. Otomatis bahan baku di sini mereka peroleh dari negara-negara di sekitarnya, yaitu negara-negara Asia seperti Indonesia. Dalam revolusi industri, penemuan terbesar yaitu penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Perahu mesin uap merupakan sebuah transportasi yang mendukung sehingga menyebabkan bangsa-bangsa Barat semakin tertantang untuk melakukan penjelajahan samudera ke negara-negara Asia. Revolusi industri di sini diantaranya bukan hanya penemuan mesin uap, tetapi juga penemuan-penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, lokomotif. Ini semakin membuat mereka bertambah semangat, semakin ingin melakukan penjelajahan samudera. Kemudian kita lihat di sini siapa saja tokoh-tokoh penjelajahan samudera dari bangsa Portugis. Di sini ada Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso, dan Ferdinand Magalhães. Di Spanyol di sini ada Columbus, Sebastian Elcano, Ferdinand Magellan. Di Belanda ada Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck, Abel Tasman, dan yang lain. Bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Kemudian yang terakhir di sini kita akan lihat bagaimana kronologi timing kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Kita lihat dari bangsa Portugis dulu. Dimulai pada tahun 1487 ini, kemudian 1511 mereka datang melakukan Malaka. Kemudian pada tahun 1522 terjadi perjanjian Sunda Kelapa antara Portugis dan Pajajaran. Kemudian pada tahun 1327 ini ada pertempuran antara Portugis dengan pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah, yang kemudian dimenangkan oleh pasukan Demak sehingga Pajajaran berganti nama Jayakarta.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk tugas kalian nanti, tolong lengkapi kronologi timing kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang lain, yaitu Spanyol dan Belanda. Nah, tugas yang kedua yaitu timing kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, sama seperti yang ditulis saya jelaskan untuk bangsa Portugis. Sekian dulu penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa menerima. Jika memang ada yang kelewatan bisa diulang di videonya. Terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.